Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, di mana kami telah menerima berkat Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Rabu 4 September 2024, yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan dengan topik hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia khususnya pasal yang kelima berurusan dengan ketegangan antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah anugerah. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia yang sedang tergoda untuk kembali pada praktik-praktik hukum Taurat sebagai sarana pembenaran. Mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menekankan sunat dan ketaatan pada hukum Taurat sebagai keharusan untuk mendapatkan keselamatan. Paulus dalam suratnya menentang ajaran ini dengan tegas, menekankan bahwa keselamatan hanya mungkin melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Dalam nats dari renungan ini, ada dua hal penting dalam kehidupan Kristen, yaitu Roh Kudus dan iman. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Roh Kudus, bukan pada kekuatan atau usaha kita sendiri. Dalam konteks ini, Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa kebenaran sejati bukanlah hasil dari perbuatan manusia atau ketaatan pada hukum Taurat, melainkan hasil dari iman yang bekerja melalui kasih. Kata menantikan menunjukkan bahwa kita hidup dalam harapan, menunggu sesuatu yang baik yang telah dijanjikan. Harapan ini bukanlah keinginan duniawi, tetapi harapan akan kebenaran dan keselamatan yang telah dijanjikan Allah melalui Yesus Kristus. Kebenaran yang kita nantikan ini adalah pembenaran dan pengudusan yang sempurna di dalam Kristus, yang akan mencapai kepenuhan saat kita bersamanya dalam kemuliaan. Kita diingatkan bahwa hidup Kristen adalah perjalanan iman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini berarti kita tidak hanya pasif dalam menunggu, tetapi juga aktif dalam membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengubah kita dari dalam, dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Harapan akan kebenaran ini juga mendorong kita untuk hidup dalam pengharapan dan kesabaran, mempercayai bahwa Allah akan menggenapi janjinya pada waktunya. Kita juga harus merenungkan sejauh mana kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana iman kita diwujudkan dalam pengharapan yang aktif. Apakah kita benar-benar menantikan kebenaran dari Allah dengan penuh pengharapan? Apakah kita hidup dalam kesadaran bahwa Roh Kudus ada bersama kita? Apakah kita hidup dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita? Untuk itu, marilah kita membimbing, menghibur, dan menguatkan kita setiap hari. Semoga kita terus dikuatkan dalam iman dan dipenuhi dengan pengharapan yang hidup sambil menantikan kebenaran dan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan dari kata karena iman dalam ayat yang kelima, iman di sini bukan hanya sekedar kepercayaan intelektual, tetapi keyakinan yang menyeluruh dan aktif kepada Kristus
sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Iman adalah sarana yang melaluinya kita menerima janji-janji Allah. Paulus juga menegaskan bahwa iman bukan karena perbuatan hukum Taurat. Kata iman di sini menuntunkan kita kepada pengharapan akan kebenaran, yaitu penggenapan sempurna dari keselamatan yang dijanjikan Allah. Kata dari menantikan kebenaran yang disebutkan di sini tidak hanya berbicara tentang pembenaran yang telah diberikan saat kita percaya, tetapi juga tentang penggenapan akhir dari keselamatan kita. Dalam teologi Paulus, keselamatan memiliki dimensi yang berlapis. Kita telah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan, di mana orang percaya menantikan dengan penuh pengharapan akan penggenapan sempurna dari keselamatan yang mencakup kebangkitan tubuh dan hidup kekal dalam hadirat Allah. Kebenaran ini adalah sesuatu yang sudah pasti, namun belum sepenuhnya terwujud dalam pengalaman kita saat ini. Maka melalui renungan ini mengajarkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang hidup dalam ketergantungan pada Roh Kudus dan ditandai oleh iman yang aktif dan pengharapan yang pasti. Dalam kehidupan praktis, ini berarti bahwa setiap usaha untuk hidup benar, setiap langkah ketaatan, dan setiap tindakan kita harus dipandang sebagai hasil dari karya Roh Kudus dalam hidup kita, bukan sebagai usaha manusiawi. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.